Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam yang mulia, di malam Jumat, malam yang ke-18 di bulan Jumadal Akhirah 1443 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir bermajlis guna sama-sama membaca dan menelaah hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang dihimpun oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah dalam buku yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Al-Lu'lu' wal Marjan, mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Jamaah sekalian, sekedar mengingatkan ya bahwa ya alhamdulillah kita ini berkesempatan hadir ya, walaupun tadi dengan hujan yang cukup deras, dan memang beberapa hari ini sebagaimana informasi yang kita dengarkan dari pihak BMKG bahwa beberapa hari ini akan ada hujan yang deras ya, dan mungkin diiringi dengan angin yang kencang yang mungkin bisa saja mengakibatkan banjir atau minimal tergenang ya. Dan perakiraan yang seperti ini berdasarkan penelitian yang sifatnya ilmiah adalah sesuatu yang merupakan prediksi yang bukan suatu hal yang pasti, namun dia juga ya dia memiliki beberapa kita memperbanyak doa dengan doa Allahumma inna nas'aluka atau Allahumma shayban nafi'a ya, Allahumma shayban nafi'a. Kita berharap hujan kita adalah hujan yang berkah, hujan yang bermanfaat. Juga ya kita perlu berdoa kepada Allah ya ketika angin kencang dengan doa Allahumma inna nas'aluka khairaha wa na'udzubika min syarriha. Ya Allah, kami meminta kepadamu kebaikan dari kejadian ini, dari angin yang datang, angin kencang, dan kami minta perlindungan darimu dari hal yang buruk atau hal yang berbahaya darinya. Atau Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya, ini doa-doa yang sepatutnya kita perbanyak, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita senantiasa diberkahi dan agar fenomena alam, kejadian-kejadian alam adalah untuk memberikan keberkahan kepada kita dan bukan sebaliknya menjadi hal yang mengadab atau menyiksa kita, yang sebagaimana yang pernah terjadi pada umat-umat terdahulu yang durhaka, yang bermaksiat. Mereka
timpakan bencana dengan tanda-tanda alam yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan, ya. Ada yang ditenggelamkan, ada yang karena angin topan, ya, ada yang gempa dan fenomena-fenomena alam lainnya. Maka wajar ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada saat melihat fenomena alam seperti ini timbul rasa cemas pada beliau, ya, karena beliau khawatir jangan-jangan akan terjadi pada umat ini apa yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menjaga, ya, umat ini selama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dan juga selama masih ada orang-orang yang beristighfar di antara umat ini dan orang-orang yang melakukan kebaikan atau melakukan perbaikan, ya, bukan sekedar kebaikan tapi perbaikan di tengah-tengah masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi bencana pada sebagian dari umat ini, ya. Beda dengan umat yang lalu, yang mana ketika datang bencana maka mungkin tidak tersisa, ya, umat itu kecuali sedikit dari yang mengikuti para rasul dan nabi-nabi mereka. Adapun umat ini Allah Subhanahu wa taala tetap akan pertahankan, tidak akan habis sama sekali. Namun tidak menutup kemungkinan pada sebagian kaum Allah akan timpakan azab. Apatah lagi kalau kita melihat sebab-sebab yang menjadikan umat terdahulu disiksa, diadab oleh Allah, pada hakikatnya itu juga sudah ada pada umat kita hari ini. Ya, silahkan kita melihat apa saja yang pernah terjadi pada umat-umat terdahulu, dosa-dosa dan maksiat dan juga kekufuran dan perbuatan-perbuatan melampaui batas, melecehkan agama, menghina Allah dan Rasulnya, dan dosa-dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Inilah yang menjadi penyebab ditimpakannya siksa pada umat-umat terdahulu. Maka tidak menutup kemungkinan hal itu juga terjadi, ya, pada umat belakangan ini. Maka kita berharap kepada Allah semoga Allah menjaga kita dan menjaga keluarga dan umat kita secara umum. Hadirin sekalian, malam hari ini pembahasan kita masih dalam Kitabus Shaum atau Kitabus Shiyam, dan bab kita adalah bab tentang puasa Asyura, ya, puasa Asyura yang merupakan salah satu puasa sunnah, ya, merupakan salah satu puasa yang disunnahkan. Kita langsung bahas atau ikhwah tadi mau meroja? Ya. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal, ya. Amalan yang Allah cintai, amalan yang rutin walaupun sedikit, ya. Jadi kita sudah rutinkan muraja sedikit, ya, maka selama memungkinkan kita tidak tinggalkan walaupun sedikit, ya. Enggak apa-apa? Iya. Ini tadrib, ya? Iya. Atau minimal songkok antum yang seragam, ya, atau apa. Sampai sekarang belum ada atribut-atribut seragamnya antum ini, ya. Jadi kita sulit walaupun wajahnya sudah mulai dihafal-hafal, ya. 3 saja pertanyaan, ya, melihat waktu. Pertanyaan yang pertama, yang lalu kita bahas 2 hadis sahih, ya. Siapa yang mau menjawab pertama ini? Yang ini dulu sampai baju batik, masyaallah. 2 hadis yang lalu diriwayatkan oleh 2 wanita. Siapa 2 wanita itu dan apa hubungan antara keduanya? Kedua wanita tersebut adalah Ummul Fadl, ya. Dan satu lagi keduanya bersaudara.
Satunya lagi siapa? Maimunah. Kalau Ummul Fadl siapa namanya? Lubabah. Nah, siapa beliau yang antum tahu? Beliau istri dari Nabi SAW. Masya Allah, ahsantah. Nah, pertanyaan kedua, siapa lagi yang Fadl? Ya, sebenarnya anda mau tanya yang kurang siap ya, supaya menjadi pelajaran. Taib, tidak apa-apa. Apa yang dilakukan oleh, atau apa yang terjadi pada saat wukuf di Arafah itu, perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat dalam masalah apa, lalu apa yang dilakukan oleh wanita untuk memberikan jawaban terhadap perselisihan itu. Perselisihan yang terjadi pada itu yaitu tentang apakah Nabi berpuasa atau tidak pada saat itu. Pada saat itu, saat apa? Saat wukuf di Arafah. Kenapa bisa ada perselisihan? Gimana? Kenapa bisa muncul perselisihan itu? Kenapa mereka sampai timbul pertanyaan di antara mereka antara puasa dan tidaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena telah disebutkan keutamaan berpuasa Arafah. Karena mereka tahu keutamaan puasa Arafah. Lalu apa masalahnya? Kenapa sampai ada kemungkinan tidak puasa? Kalau mereka tahu tentang keutamaan puasa Arafah, maka jelas berarti Nabi kita puasa. Tapi kenapa sampai ada timbul pendapat bahwasanya mungkin Rasulullah tidak puasa juga? Karena Nabi Muhammad berpuasa. Apa? Puasa. Iya, tapi kan yang ditahu bahwasanya puasa Arafah puasa yang utama. Berarti ya tidak perlu ada perselisihan. Pasti Rasulullah puasa kalau begitu. Tapi kenapa tiba-tiba ada pikiran bahwasanya Rasulullah juga mungkin tidak berpuasa? Karena pada saat itu mereka ragu apakah Nabi berpuasa tidak, karena beliau tidak makan dan juga sebelum dicek kenapa tiba. Lalu bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa Rasulullah puasa atau tidak? Pada saat itu Ummu Ada atau Maimunah mengirimkan susu kepada Rasulullah dan Rasulullah minumnya. Rasulullah minum. Berarti beliau tidak puasa. Siapa yang kirim? Maimunah kah atau Lubabah? Hah? Ummul Fadl. Lalu Maimunah apa perannya di situ? Maimunah yang menyerahkan. Maimunah yang menyerahkan. Kenapa beliau yang menserahkan? Beliau istrinya. Ahsanta. Baik, tapi tadi ada yang beliau belum jawab itu. Siapa yang mau lengkapi? Kalau mereka tahu tentang keutamaan puasa Arafah, berarti ya diasumsikan puasa. Tapi kenapa muncul jangan-jangan beliau tidak berpuasa? Kenapa muncul perasaan atau pemikiran beliau mungkin tidak berpuasa? Iya, karena pada saat itu di kalangan mereka lagi memikirkan bahwasanya apakah Rasulullah berpuasa atau tidak. Ya, itu. Kenapa sampai muncul pemikiran jangan-jangan beliau tidak puasa? Kan ini hari Arafah. Kenapa tidak puasa? Kenapa muncul pikiran jangan-jangan beliau tidak puasa? Ya, fadhal. Para sahabat, dua kelompok bersahabat itu berselisih apakah Nabi berpuasa atau tidak. Yakni di antara mereka ada yang mengatakan berpuasa karena mengetahui keutamaan puasa Arafah, dan di antara mereka ada yang berpendapat tidak berpuasa karena beliau dan para sahabat sedang melakukan safar untuk wukuf di Arafah. Ya, itu ya. Karena dalam keadaan safar. Jadi kira-kira ini beliau safar jadi tidak puasa
atau beliau tetap puasa karena hari Arafah. Itulah sebab muncul perselisihan. Istilahnya kalau istilahnya kalau Ibnu Rushd, ya, sababul khilaf, ya, sebab perselisihan. Baik, pertanyaan terakhir. Ada yang mau jawab? Fadhal, ya. Pertanyaan terakhir adalah, apa hikmah puasa atau apa hikmah kenapa tidak puasa Arafah bagi mereka yang sedang wukuf di Arafah? Kira-kira kenapa tidak puasa itu? Kita sebut berapa itu? 5 ya? 4, ya. Hikmah atau sebab mengapa Rasulullah tidak puasa pada hari itu, karena yang pertama adalah beliau dalam keadaan safar. Ya, mungkin dalam keadaan safar. Bertepatan dengan hari Jumat, yang dimana hari Jumat kita dalam. Ini sudah baru satu tuh, sudah 2. Sudah 2, ya. Jadi sebut per poin ya. Poin yang pertama karena beliau safar. Poin kedua karena ini kan kemungkinan ya. Kita tidak tahu secara pastinya, tapi kemungkinan ini disebutkan ulama kita. Karena hari Jumat, dan hari Jumat dilarang berpuasa sendirian. Ya. Walaupun ini pendapat kurang kuat ya. Karena yang sahih wallahu alam, yang dilarang puasa Jumat sendirian kalau tidak ada sebabnya. Yang ketiga, karena dia bertepatan dengan hari raya. Ya, karena sebagian riwayat menyebutkan hari Arafah termasuk hari raya, dan salah satu kekhususan hari raya tidak puasa. Ya, hari raya bagi orang yang ada di situ. Walaupun ini ada perselisihan juga. Yang keempat, adalah Nabi membutuhkan tenaga pada tubuh, jadi dia berpuasa. Ya. Jadi karena pada saat hari Arafah ada ibadah yang sangat utama, ya, kesungguhan untuk doa, zikir yang membutuhkan tenaga, dan itu keutamannya bisa menggantikan keutamaan puasa Arafah. Ya, baik. Cuma 4 ya? Dan 5. Ya, baik. Ya, sekian cukup ya. Jadi mewakili para ikhwah-ikhwah yang lain yang juga alhamdulillah segera siap ya untuk menjawab. Baik, kita lanjutkan pembahasan malam ini tentang puasa Asyura. Cukup banyak hadis yang disebutkan dalam puasa Asyura ini. Ada 6 hadis ya, atau 7 hadis yang disebutkan atau 6 ya dalam puasa Asyura. Kita bahas ya beberapa hadis. Ya, mungkin ada beberapa hadis yang kita akan bahas insyaallah. Babun saumu yaumi Asyura. Bab tentang puasa Asyura. Artinya apa hukum puasa Asyura? Puasa Asyura adalah puasa atau hari Asyura, hari yang bertepatan dengan tanggal 10 Muharram ya. Yaitu tanggal 10 Muharram. Itu dikenal dengan Asyura. Dan ini dikenal sejak dahulu, sejak zaman jahiliyah, peristilahan Asyura. Dan ini adalah hari yang mulia, hari yang diagungkan oleh berbagai kaum sejak dahulu, bukan hanya dikenal pada umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian menjadikan hari raya dan memperlakukannya seperti hari raya. Dan tentu saja umat kita punya kekhususan, tidak harus ikut secara persis dengan umat-umat yang terdahulu. Dan dia dianggap sebagai hari kemenangan, sebagaimana yang akan kita baca dalam beberapa hadis. Dan begitu banyak umat yang menjadikannya sebagai hari puasa, hari puasa. Oleh karena itu sangat keliru
sebagaimana kekeliruan yang sangat banyak yang ada pada mereka, yaitu kaum Syiah. Sangat keliru kaum Syiah Rafidhah yang mengklaim dan menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah bergembira dengan kejadian wafatnya dan syahidnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, cucu dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang wafat dan mendapatkan syahidnya di tangan-tangan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang zalim di Karbala pada tanggal 10 Muharram di tahun ke-61 Hijriah. Ini kejadian 50 tahun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pensyariatan puasa Asyura itu sejak zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sangkut pautnya dengan kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Bahkan seperti yang kita sebutkan, dia ada sejak zaman jahiliyah, dikenal oleh kaum Quraisy dan dikenal juga oleh kaum Bani Israel dan umat-umat sebelumnya. Karena itu hati-hati ya, jangan sampai termakan syubhat dari orang-orang Rafidhah, orang Syiah yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah bergembira merayakan kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Buktinya mereka merayakannya dengan berpuasa, bersenang-senang ya. Padahal ya sekali lagi tidak ada kaitannya dengan itu. Allah menakdirkan beliau wafat tanggal 10 Muharram itu sebagai ujian ya bagi umat ya, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kaum yang paling cinta kepada Ahlul Bait, dan termasuk dalamnya adalah cucu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka yang paling sedih dengan kesedihan yang hakiki, bukan dengan model-model meratap yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidhah yang dusta dan senantiasa menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tuduhan yang tidak-tidak. Oleh karena itu kita harus faham bagaimana sebenarnya kedudukan hari Asyura dan puasa pada hari Asyura. Hadis yang pertama yang terkait dengan bab ini, hadis yang ke-688 dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, hadisu Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang datang dari Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu orang-orang beriman, Aisyah radhiyallahu anha. Anna Quraisyan, bahwasanya kaum Quraisy, kanat tasumu yauma Asyura fil jahiliyah. Mereka kaum Quraisy itu berpuasa di hari Asyura sejak zaman jahiliyah. Summa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyamihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh untuk berpuasa pada hari Asyura sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaa'a falyasumhu, barang siapa yang ingin maka hendaknya dia berpuasa. Wa man syaa'a aftara, dan siapa yang mau silahkan berbuka, tidak puasa. Hadis yang kedua, kita bacakan sekalian hadis kedua ini karena redaksinya hampir sama persis, walaupun datang dari sahabat yang lain, yaitu sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kana Asyura yasumuhu ahlul jahiliyah. Hari Asyura tanggal 10 Muharram itu hari di mana orang-orang jahiliyah, maksudnya orang Quraisy, berpuasa pada hari tersebut. Falamma nazala Ramadan, ketika turun perintah untuk puasa Ramadan, qala, Nabi SAW bersabda, man syaa shamahu, barang siapa yang ingin
maka silahkan tetap berpuasa pada hari Asyura. Yang pertama, seperti yang kita sebutkan, bahwa hari Asyura sejak dahulu dikenal sebagai hari yang istimewa, hari yang mulia, dan kaum Quraisy pun telah berpuasa di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah maksudnya zaman sebelum datangnya Islam, sehingga mereka melakukannya bukan karena atas nama Islam dan bukan meniru-niru ajaran Islam. Kenapa? Ya boleh jadi mereka mendapatkan dari warisan beberapa nabi-nabi sebelumnya, ya, karena ada saja warisan-warisan dari nabi sebelumnya yang mereka warisi, yang mungkin mereka tidak kenal, ya, satu kebiasaan yang baik yang mereka contohi tanpa mengetahui asal usulnya. Atau sebagian versi mengatakan bahwa dahulu kaum Quraisy atau jahiliyah pernah melakukan maksiat pada hari tersebut. Lalu mereka ingin mentakfir, mereka ingin menghapuskan dosa-dosa mereka. Lalu mereka sepakat untuk memilih itu sebagai hari berpuasa, dan untuk hari di mana mereka memuliakan Ka'bah, mengganti kiswahnya, mengganti kain Ka'bah, dan amalan-amalan yang lain untuk memuliakan Masjid Haram, ya. Dan kita tahu Masjid Haram mulia sejak zaman jahiliyah, sejak zaman-zaman terdahulu. Ala kulli hal, ya, hadis ini menjelaskan bahwa kaum Quraisy pun itu telah mengenal puasa Asyura. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa. Apakah karena ikut kebiasaan kaum Quraisy terdahulu, ataukah beliau memang sudah disyariatkan kepada beliau berpuasa Asyura sebelum beliau berhijrah? Karena nanti ada hadis yang menjelaskan bahwa beliau tanya orang-orang Yahudi di Madinah tentang sebab mereka puasa. Nanti ada hadisnya. Dan ini yang dikompromikan oleh sebagian ulama kita. Kenapa beliau seakan-akan tidak tahu, bertanya kepada orang-orang Madinah, orang Yahudi waktu itu, kenapa mereka berpuasa hari Asyura? Lalu diberitahu bahwasanya itu adalah hari di mana siapa yang diselamatkan? Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Maka kami merayakan itu, kami berpuasa. Maka Nabi kita mengatakan, kalau gitu saya yang lebih berhak, kami yang lebih berhak. Berarti seakan-akan beliau belum tahu tentang puasa Asyura, padahal itu setelah berhijrah. Lalu bagaimana dengan hadis ini yang mengatakan bahwasanya sejak di Mekah pun beliau telah berpuasa dan tahu tentang puasa Asyura, dan penduduk Mekah pun telah berpuasa Asyura? Bagaimana cara mengkompromikannya? Ya, sebagian ulama kita mengatakan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam awalnya berpuasa sebelum masa Islam, sebagaimana puasa yang dilakukan oleh kaum Quraisy waktu itu, bukan atas dasar Islam. Sehingga beliau berpuasa. Nanti setelah hijrah ke Madinah, ya, setelah Islam, setelah itu beliau tinggalkan. Nanti setelah datang ke Madinah, baru beliau tahu bahwasanya itu pun ternyata ada kisahnya yang terjadi pada kaum Bani Israel, sehingga mereka berpuasa. Dan beliau mengatakan, kami yang lebih pantas menghormati Nabi Musa alaihissalam, tapi dengan cara yang tidak persis dengan kaum Bani Israel, karena kita berpuasa bukan cuma tanggal 10-nya, dan juga tidak melakukan cara-cara orang Quraisy, cara-cara orang kaum Yahudi yang merayakan sebagai hari-hari raya juga, ya, dengan memakai baju bagus dan seterusnya. Berarti tidak persis. Jadi baru beliau tahu bahwasanya ternyata yang dilakukan oleh kaum Quraisy dulu ternyata ada dasarnya. Itu sebagian pendapat ulama kita. Dan sebagian mengatakan bahwa apa yang beliau katakan ketika datang di Madinah bukan berarti beliau tidak tahu sama sekali.
Artinya bukan berarti beliau tidak pernah berpuasa sama sekali, cuma baru beliau tahu tentang kebiasaan orang Yahudi. Dan beliau sendiri sudah berpuasa dalam Islam, bukan karena masa jahiliyah. Ya, kalau tadi versi awal, pendapat pertama, beliau berpuasanya dulu karena kebiasaan penduduk Quraisy yang memang berpuasa. Dan beliau, Nabi kita SAW, beliau itu dulu hidup bersama orang Quraisy sebelum beliau mendapatkan wahyu. Hal-hal yang baik beliau lakukan, hal yang tidak baik beliau dijaga oleh Allah, ya, sehingga kebiasaan minum khamar Allah jaga beliau untuk tidak ikut-ikutan dengan kebiasaan kaum Quraisy. Persoalan menutup aurat, telanjang dan yang lainnya, ya, sampai pada saat tawaf yang merupakan kebiasaan orang Quraisy, Nabi kita terjaga dengan hal yang seperti itu. Tapi hal-hal yang baik, kerja-kerja sosial, kerja-kerja bakti, membangun Ka'bah dengan memuliakan Ka'bah, dan hal-hal yang baik, perdamaian dan seterusnya, silaturahim dan termasuk puasa, ini juga beliau lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Itu pendapat sebagian ulama kita. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya beliau melakukan itu memang atas dasar Islam, bahwa puasa Asyura adalah puasa yang pertama kali diwajibkan dalam syariat sebelum datangnya kewajiban puasa Ramadan. Dan beliau sudah berpuasa sejak di Mekah, ya, beliau sudah berpuasa sejak di Mekah. Puasa Ramadan kapan diwajibkan? Tahun keberapa Hijriah? Tahun keberapa Hijriah? Ya, tahun ke 2 Hijriah, ya, tahun kedua Hijriah. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berramadan sebanyak 9 kali, ya, sebanyak 9 kali. Khas kalian, ala kulli hal, di sini orang-orang Quraisy berpuasa, ya, berpuasa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk berpuasa sebelum datangnya kewajiban puasa Ramadan. Jadi dulu sebelum Ramadan yang puasa 30 hari atau 29 hari, puasa yang wajib itu cuma puasa 1 hari saja, yaitu puasa hari Asyura, hari Asyura. Makanya kata Rubai bintu Muawiz radhiyallahu anhuma, dulu kami kunna nasumu wa nusawwim sibyanana. Kami puasa dan kami juga mempuasakan anak-anak kecil kami, ya, sampai anak-anak kecilnya dibiasakan untuk berpuasa Asyura, dan dibuatkan mainan-mainan supaya mereka kalau kelaparan dikasih lagi main-mainan itu agar mereka tidak menangis, ya, mereka tidak menangis. Hatta furida Ramadan, sampai diwajibkannya puasa Ramadan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaa'a falyasumhu wa man syaa'a aftara. Siapa yang ingin melanjutkan puasa maka silahkan, dan siapa yang ingin berbuka atau tidak puasa silahkan. Artinya sudah ada alternatif pilihan. Dulu mesti puasa, ya, dulu mesti puasa sebelum datangnya kewajiban puasa Ramadan. Namun setelah datangnya kewajiban puasa Ramadan, maka hukum puasa Asyura berubah. Statusnya dari yang dulunya wajib berubah menjadi sunnah. Tapi sunnahnya sunnah yang dikuatkan. Kenapa? Ya, pahalanya besar. Berapa pahalanya? Menghapuskan dosa setahun. Ada dalam buku Al-Lu'lu' Al-Marjan ini hadis Abu Qatadah bahwa menghapuskan dosa 1 tahun, atau ada atau tidak? Siapa yang riwayatkan hadis Abu Qatadah bahwa puasa Asyura menghapuskan dosa 1 tahun? Siapa yang riwayatkan? Imam Muslim. Buku kita ini buku menghimpun hadis-hadis riwayat apa? Bukhari dan Muslim.
berarti tidak ada di sini, ya. Karena tidak ada dalam Sahih Bukhari, ya. Jadi tapi hadisnya sahih, ya, bahwasanya dia menghapuskan dosa 1 tahun. Tapi apa dalil bahwasanya dia lebih diutamakan? Antum coba perhatikan tadi sabda beliau, man syaa falyasumhu. Falyasumhu ini fi'il apa? Fi'il amr, ya kan? Wa man syaa falyuftir au aftara. Ini pakai aftara atau falyuftir? Di riwayat yang pertama ini fi'il amr atau fi'il madhi ini? Fi'il madhi. Sebagian ulama kita bilang, kenapa beda ini? Kenapa beliau bilang man syaa falyasumhu wa man syaa aftara, tidak bilang wa man syaa falyuftir? Kenapa di sini fi'il amr lalu yang kedua fi'il madhi? Hikmahnya sebagian ulama kita mengatakan sebagai penekanan atau isyarat bahwa lebih afdal berpuasa. Makanya pakai fi'il amr, faman syaa falyasumhu, puasa. Wa man syaa, dan siapa yang tidak mau, artinya siapa yang mau tidak puasa, aftar, silahkan berpuasa. Tidak bilang falyuftir, ya, sebagai isyarat bahwasanya yang lebih ditekankan puasa. Tapi kalau tidak mau juga tidak mengapa. Dan sebagian sahabat kadang tidak berpuasa untuk menjelaskan bahwa dia tidak wajib. Itu yang datang dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya, kita baca sedikit ya. Hadis Abdullah bin Mas'ud, malam ini kita tutup dengan hadis Abdullah bin Mas'ud. Nanti akan lanjutannya kita bahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dakhala alaihi al-Ash'ath. Datang al-Ash'ath, ya. Seorang tabi'in datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa huwa yat'am. Dan pada waktu itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sedang makan. Faqala al-yawm Asyura. Ash'ath agak heran, bukankah hari ini adalah hari Asyura? Kenapa kamu makan? Faqala kana yusamu qabla an yanzila Ramadan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dulu memang puasa Asyura, puasa yang dilaksanakan ketika belum datang kewajiban puasa Ramadan. Falamma nazala Ramadanu, setelah datangnya puasa Ramadan, turika, maka ditinggalkan. Fadnu fakul, maka mendekatlah dan makanlah. Mendekatlah dan makanlah. Ada beberapa pelajaran penting dari hadis ini. Pertama, hadis ini menjelaskan bahwa sudah merupakan hal yang maklum di antara mereka pensyariatan puasa Asyura. Bahkan masih menjadi pandangan banyak orang, termasuk sebagian tabi'in, puasa Asyura puasa yang wajib, puasa yang wajib. Makanya ketika hari Asyura ada orang makan, dianggap aneh. Kenapa makan ini? Nah, hari Asyura ini. Ya. Al-Ash'ath datang masuk menemui Abdullah bin Mas'ud. Lalu beliau mendapati bosnya sedang makan. Dan ini menunjukkan bahwasanya pentingnya memang ilmu dalam mengingkari sesuatu. Kadang kita anggap sesuatu yang mungkar, padahal kita saja yang belum sempurna ilmu kita. Karena itu ketika ada orang berilmu yang kita anggap melakukan sesuatu yang agak aneh, yang beda dengan apa yang kita ketahui, maka sebaiknya kita bertanya dan tidak langsung mengingkari dengan cara yang, apalagi dengan cara yang tidak bijak, ya, cara yang tidak beradab. Karena boleh jadi kita yang kurang faham atau ilmu yang sampai kepada kita masih terbatas, ada faedah ilmu lain yang belum sampai ke kita. Makanya Al-Ash'ath ini sempat agak heran dan mengingkari, ya, bahwa ini hari Asyura, ya, karena memang sudah dikasah. Ya, makanya kalau yang tidak puasa lain-lain aneh kalau tidak berpuasa. Lalu Abdullah bin Mas'ud menjelaskan bahwa karena yusamu qabla an yanzila Ramadan, kembali mentakkid bahwasanya puasa Asyura wajib pernah memang diharuskan sebelum datang puasa Ramadan. Ini masalah, dan ini menunjukkan pentingnya mengetahui an-nasikh wal mansukh. Ya, makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan
untuk berfatwa, para ulama kita berfatwa itu mesti tahu juga an-nasikh wal mansukh. Yang mana hukum yang dihapuskan dan mana yang menghapuskan. Karena jangan-jangan yang kita amalkan suatu amalan yang telah dihapuskan hukumnya, ada hukum baru yang sudah ditetapkan dalam syariat ini. Dan di antara yang terjadi hukum nasikh mansukh, sesuatu yang hukumnya dulu wajib berubah menjadi hukumnya sunnah. Ya. Ada juga yang dulunya haram akhirnya dibolehkan, bahkan diajarkan, dianjurkan. Seperti apa? Ziarah kubur umpamanya. Dulu dilarang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya larang puasa ziarah kubur karena masih dekat-dekat dengan syirik waktu itu. Mereka masih baru berpindah dari status kesyirikan kepada status Islam, iman. Dikhawatirkan masih ada syubhat-syubhatnya sehingga dilarang dulu. Sad dan dizariyah, tindakan pencegahan jangan sampai masih ada sisa-sisa kesyirikan, maka dilarang. Tapi setelah sudah faham akidah, maka dianjurkan ala fazuruha. Dan ada yang dulunya haram, dulunya boleh dan akhirnya dulu boleh. Khamar boleh. Walaupun tidak dianjurkan, tapi boleh. Ya, belum dilarang maksudnya. Dan akhirnya dilarang. Itu pentingnya mengetahui masalah nasikh dan mansukh, dan ini diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Akhirnya beliau bilang udnu fakul, dekat-dekat sini makan. Pernyataan dari Abdullah bin Mas'ud, falamma nazala Ramadan turik, ketika sudah datang kewajiban puasa Ramadan ditinggalkan, apakah beliau maksudkan bahwa sudah ditinggalkan pensyariatannya, maka tidak lagi disyariatkan, tidak diwajibkan dan tidak juga disunnahkan? Ya, tampaknya yang beliau maksudkan berdasarkan hadis-hadis yang lain, beliau maksudnya ditinggalkan kewajibannya. Ya, ditinggalkan kewajibannya, bukan ditinggalkan pensyariatannya, karena tetap dia disyariatkan. Adapun tawaran sini dekat-dekat makan, orang puasa disuruh makan. Kenapa? Karena status puasanya sekarang ini puasa apa? Puasa sunnah. Jangan sampai beliau masih meniatkan puasa wajib. Dan orang yang puasa sunnah boleh berbuka? Boleh. Kalau kapan? Kalau ditawari, ya. Ini mumpung Abdullah bin Mas'ud sebagai tuan rumah sedang makan, yang silakan dekat-dekat, jangan ragu, silakan makan. Tapi tidak harus juga, ya, tidak harus kita makan, ya. Karena tetap bisa juga, ya, kalau tuan rumah tidak mempermasalahkan, kita bilang ya afwan, ya syukran, tapi saya masih mau lanjut, ya tidak apa-apa juga, bisa, ya, sama-sama kemuliaannya, ya. Jadi tidak harus, ya. Jadi jangan bilang puasa sunnah itu ketika ada yang ajak, ada undang, kita mesti batalkan, ya. Makanya suka kalau ada undangan walimah supaya bisa dibatalkan, ya. Antum hadir walimah tidak harus juga antum batalkan. Antum datang cukup mendoakan, nonton dan mendoakan, ya. Tidak harus antum buka puasa, ya. Karena dikhawatirkan kalau disangka mesti, ya, ikhwah-ikhwah terlip selalu puasa sunnah tapi selalu cari-cari, ya, undangan, ya, supaya bisa buka, ya. Tidak harus, ya, tidak harus. Tapi juga tidak mengapa, dan kadang lebih afdal kalau tuan rumah sangat ingin Anda berbuka, sebagaimana yang terjadi antara Salman dan Abu Darda radhiyallahu taala anhumah. Jadi Abdullah bin Mas'ud ketika menawarkan ini bukan berarti beliau mengatakan tidak boleh puasa Asyura. Cuma beliau mau menjelaskan bahwa sekarang status puasa bukan puasa wajib, puasa sunnah, dan mumpung saya sedang makan sebagai tuan rumah, saya menawarkan makan, ya, agar kamu tidak menganggap lagi sebagai satu kewajiban. Ya, sekira itu. Masih ada berapa hadis-hadis yang penting? Masih ada 3 hadis yang penting terkait dengan puasa Asyura. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil